Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi saudara. Amin. Shalom dan saya Pendeta Markus Simanjuntak dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa melayani. Biasanya saya cuma di Impact tapi kesempatan ini saya bisa ada di 3 ibadah raya dan saya datang sama istri saya dan anak saya. Menikah 24, hampir jalan 23 tahun dan anak saya going 17. Nah saudara, di kebaktian 1 saya berbicara tadi mengenai Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Dari Markus pasal yang keempat, Yesus menenangkan badai, the Lord of the nature. Yang kedua, tadi saya berbicara mengenai bagaimana kita kepercayaan atau iman kita bertumbuh dari sekedar punya pengetahuan, iman pengetahuan, lalu iman yang sejati bertemu dengan firman, dan iman misional di mana kita berjalan dan iman kita itu kita beritakan kepada orang dan membuat orang mengerti akan Yesus Kristus dan menerima Yesus. Dari Yohanes pasal yang keempat. Hari ini saya akan melanjutkan trilogi daripada mujizat Yesus di dalam kitab Markus. Di dalam Markus pasal yang keempat setelah seminar iman yang Yesus kerjakan dari Markus pasal yang keempat ayat pertama, all the way sampai dengan Markus 4 ayat 34, Yesus melakukan satu seminar iman tentang kerajaan Allah, bagaimana iman bertumbuh dan seterusnya. Lalu kemudian dia pergi di tengah-tengah dihajar oleh badai dan Yesus menenangkan badai di sana. Lalu mereka sampai ke satu tempat yang bernama Gerasa. Dan kemudian ini akan menjadi teks kita. Nah, saudara, sebelum kita ke teks ini, saya ingin memberikan kepada saudara dulu apa yang sedang kita hadapi di dunia ini yang berkaitan dengan teks yang akan kita bahas. Selama 2 minggu ini, saya berhadapan dengan atau melayani satu keluarga, bapaknya cukup desperate datang kepada saya. Dan bilang, Pak minta tolong. 10:30 malam, habis saya kebaktian di satu restoran. Nah, dan dia cerita, Pak saya punya anak 13 tahun. Tapi addicted dengan game online. Sampai 3 hari bisa gak tidur Pak. Pagi jadi siang, pagi jadi malam, malam jadi pagi buat dia. Dan begitu addicted, sampai kartu kredit bapaknya hampir jebol. Dan anak ini mulai menjadi antisosial. Hidupnya nggak mau ketemu orang. Baru berumur 13 tahun. Anak ini lahir dari hasil nubuatan. 4 tahun bapaknya menantikan. Segala macam upaya sudah, bapaknya mengasihi Tuhan, mamanya mengasihi Tuhan. Lahir baru, terlibat dalam jemaat, menjadi pengerja. 4 tahun gak punya anak, dengar nubuatan. Dinubuatin 2 hamba Tuhan, kamu akan punya anak. Boom. 1 bulan, 1 tahun kemudian, anak ini lahir. Semangat luar biasa. Tapi bertumbuhnya anak ini, masuk kelas 3 SD, mulai kenal game. Sampai sekarang, addicted dengan games. Waktu anak ini diambil handphonenya, hampir bunuh diri. Mamanya dipukul, ditendang, macam-macam, udah menjadi violent sekali. Lalu kemudian saya bilang, Pak mohon maaf, mungkin anak Bapak bukan narkoba, tapi ini sama parahnya dengan narkoba. Kita berpikir bahwa addicted to social media itu less harmful, kurang bahaya dibanding dengan narkoba, dibanding dengan alkohol. Tetapi saudara, makin sekarang di zaman postmodern, kita melihat begitu banyak addicted atau addictions yang kita alami. Dulu mungkin kita cuma kenal orang yang workaholic, kerja sampai pagi-pagi, sampai larut malam, sampai akhirnya keluarganya berantakan.
Tapi sekarang bukan cuma workaholic, shopaholic. Saudara tahu film Shopaholic ya, The Confession of the Shopaholic. Belanja sampai jebol, utang kiri kanan demi lifestyle. Lalu kemudian masuk kepada social media, di mana kemudian akhirnya orang menjadi social autis. Kemana-mana datang cuman, nggak ketemu sih, cuman semuanya begitu. Oke? Dan Indonesia masuk ke sini saat ini dalam situasi seperti ini. Lalu addiction demi addiction ini, kalau saudara pergi ke psikiater, akan banyak mendapatkan input yaitu perubahan behavior atau perubahan. Dia bukan merubah dalam. Jadi transformasinya adalah outward in. Dari luar ke dalam. Sehingga mungkin secara perilaku dia bisa baik. Tetapi nanti ketika situasinya berubah, dia kembali. Bahkan mungkin lebih buruk. Situasi ini sedang dihadapi dan akan kita hadapi. Tidak peduli saudara sudah dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Ini sedang kita hadapi. This is what we face. Addictions, keterikatan. Dan kemudian jalan yang ditawarkan dunia adalah metode ini, metode ini, metode ini, metode ini. Yang semuanya dari luar dan tidak pernah akan mengubah hati manusia. Dan kondisinya become worse and worse. Lebih buruk. Dan hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab berikan. Dan bagaimana Yesus sebagai Tuhan atas manusia. Dan saudara tahu bahwa keterikatan itu kemudian dimanfaatkan oleh roh jahat untuk menyiksa. Di dalam Alkitab dipakai kata tormenting. Menyiksa, memukuli, menyakiti. Dan membuat orang-orang yang terikat itu sebenarnya mereka sedang mau minta tolong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara minta tolongnya lagi. Lalu akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang di luar pikiran kita. Perkara-perkara yang memalukan. Yang akhirnya mereka mengatakan, please help me. Cuman kita nggak berpikir bahwa itu adalah bentuk dari jeritan pertolongan mereka, minta tolong mereka. Hari ini mari kita lihat satu teks di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang kelima. Apa yang Alkitab katakan tentang keterikatan dan bagaimana Yesus melepaskan dari keterikatan. Dan setelah orang dilepaskan, apa yang menjadi tujuan Allah untuk orang tersebut. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 20. Mungkin sedikit agak panjang, kayak saya mohon Bapak Ibu untuk sabar. Kalau Bapak Ibu mau ikut baca silakan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Garis bawah itu, tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Garis bawahi lagi, memukuli diri sendiri dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Lalu ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya berkata, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi-babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi.
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenalkan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Silakan untuk Bapak Ibu. Saya berikan konteks daripada ayat ini. Jadi saudara tahu setelah Yesus melewati badai, lalu kemudian harusnya dia masuk ke satu daerah, Israel, atau Yahudi, tapi ternyata badai itu menuntun mereka jauh ke dari titik awal, yaitu satu daerah Gerasa, di daerah utara yang sudah nanti ujungnya itu berbatasan dengan Damaskus sekarang. Daerah ini disebut sebagai daerah Dekapolis, yaitu 10 kota. Dan daerah ini kebanyakan dihuni oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi ini adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, Yesus ke sana baru saja mendarat, jadi itu seperti cliff gitu ya. Kalau di Bali itu saudara ke arah misalnya di daerah Pecatu gitu kan itu air lalu ada cliff di sini. Nanti di atas ini banyak hotel. Nah, jadi Yesus mendarat lalu kemudian seperti naik ke atas ke cliff itu, ke tebing. Lalu kemudian di situ ketemu sama daerah kuburan. Lalu di situ kelihatan ada satu orang yang menjerit-jerit di rantai seperti pasung gitu. Dan dia datang dan dia teriak-teriak. Lalu kemudian dia berkata kepada Yesus, apa yang kau inginkan? Ngapain kamu di sini? Nah, Yesus menghardik orang ini. Nah, saudara lihat di sini. Mari kita lihat kondisi daripada manusia ini. Dikatakan bahwa di sana ada satu orang. Katakan satu orang. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa yang kerasukan roh jahat. Jadi kerasukan roh jahat ini bisa dalam konteks dia betul-betul gak bisa mengontrol dirinya sendiri lagi. Itu orang yang dikatakan dirasuk. Orang lahir baru gak bisa dirasuk. Oke, gak bisa demonize. Tetapi di sini demonized karena dia gak punya kontrol diri lagi. Rohnya mau ngapain, roh jahat mau ngapain, dia cuman surrender aja. Jadi kayak kenapa orang yang sakau itu adalah orang yang dirasuk oleh roh yang menguasai narkoba. Karena apa? Karena ketika dia mau mengatakan tidak, keinginannya untuk mengatakan dia harus. Sehingga dia jadi budak. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan keinginan saudara sedang diperbudak oleh hal tersebut. Itu saja. Kalau kita tuan atas segala sesuatu, kita bisa mengatakan ya, tidak, kapan, tunggu, terserah kita. Tapi kalau keinginan itu begitu menguasai kita. Pornografi ketika masuk begitu menguasai seseorang. Sehingga dia gak bisa mengatakan tidak. At the end dia cuma bisa tunduk dan menyerah. Maka orang sulit sedang diperbudak oleh pornografi. Dan kalau ini terus menerus maka pornografi akan ditunggangi oleh roh percabulan, perzinahan dan kenajisan. Merokok sama juga. Orang itu pertama mungkin merokok, lama-lama dia sudah addicted, dia sudah tidak bisa keluar dari sana. Dan roh jahat mulai menunggangi dan kemudian orang itu tunduk kepada kuasa nikotin dan akhirnya dia nggak bisa. Dan akhirnya mulai menghancurkan tubuhnya dan semua paru-parunya dan mungkin dia akhirnya end up dengan lung cancer atau kanker paru-paru dan seterusnya. Demikian dengan orang yang obesitas atau orang yang anoreksia. Semua ini baik yang mau makan terus atau yang berusaha untuk kurus terus. Semua adalah bentuk dari addiction. Kecanduan, keterikatan. Dan orang ini kerasukan karena sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dan kemudian dikatakan, lalu dia ditaruh di pekuburan. Kenapa ditaruh di pekuburan? Karena itulah tempat yang paling sepi dan jauh daripada permukiman orang.
Saudara, ini memperlihatkan bahwa this is the condition of human being. Ketika orang itu kerasukan, he start to be lonely. Terasing, alienated, diasingkan, mungkin ada anak-anak yang diasingkan, dibuang oleh orang tuanya, diabaikan oleh orang tuanya. Mungkin tetap dikasih sekolah, tapi diabaikan secara perasaan, diabaikan secara perhatian. Anak ini menjadi terasing, jauh dari keluarga, tidak punya lagi perhatian. Lalu kemudian di kuburan itu, dia mulai dengan apa saudara? Orang itu diam di sana, menetap di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya. Kata lagi di situ atau anymore memperlihatkan bahwa orang ini berusaha berulang-ulang untuk dikendalikan dengan rantai, tapi tiap kali dikendalikan, rantainya dipatahkan sama dia. Artinya, roh ini sudah menguasai tubuhnya dan melampaui kekuatan fisik manusia. Tidak ada satu rantai pasung yang bisa menguasai orang ini. Tidak ada lagi mungkin rehab yang bisa menolong orang ini. Tidak ada lagi metode, model, sistem yang bisa menolong orang ini. Hopeless. Gak ada lagi pengharapan. Dipasung. Lalu kemudian bahkan setiap kali dipasung, belenggunya dihancurkan. Dan tidak ada satu orang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Sudah kayak hewan, saudara. Sudah akhirnya sama dengan hewan. Saudara dengar baik. Manusia yang jatuh dari anugerah Allah tidak beda dengan hewan. Cuma dua yang setuju dengan firman Allah. Coba lihat. Tidak ada kambing jantan bersetubuh dengan kambing jantan. Tetapi berapa banyak laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Karena kasih karunia Allah dicabut dalam hidupnya, dia lebih buruk dari hewan. Amin saudara. Ketika dosa menguasai kita, ketika roh jahat menguasai kita, kita lebih buruk dari hewan. Kita sama dengan hewan. Orang yang kerasukan atau addiction dengan seksual, dia bisa bertidur dengan siapa saja, dia nggak peduli saudara. Sama dengan hewan, sudah tidak punya lagi naluri. Dia tidak lagi dikuasai oleh love or logic, but all lust. Jadi saudara lihat, kalau orang itu hidup dalam pernikahan, dia tuh harus dikuasai oleh love, kasih. Tetapi kalau dia udah mulai hitung-hitungan, dia pikir, kalau gue selingkuh hari ini gimana ya, untung ruginya apa ya? Oke, kalau gue ceraiin gimana? Gono gininya apa ya? Oh masih ada, harta gue masih ada. Oke. Itu logik namanya. Untung rugi. Tapi kalau dia udah siapa saja dihajar sama dia, itu lust namanya. Berapa banyak pernikahan tidak dipimpin oleh love or logic, but by lust. Berapa banyak pernikahan hancur karena manusianya dituntun, dikuasai oleh roh hawa nafsu. Orang berzina bukan karena dia benar, belum tentu. Mungkin karena dia belum mampu. Kalau miskin, belum bisa kawin lagi kan. Belum bisa punya 3 simpanan. Berarti logiknya masih jalan, hitung-hitungannya belum masuk. Tapi ketika dia sudah mulai kaya, ketika dia sudah mulai banyak resources, dia masih pikir, oh kayaknya boleh deh. Kalau cerai juga masih ada gono gini, masih ada 5M lagi, oke lah masih bisa hidup lagi. Tapi ketika orang dipimpin oleh love, sekalipun kondisinya tidak lagi memungkinkan. Mungkin pasangannya sudah tidak mampu secara fisik, mungkin sakit-sakitan. Tapi dia tetap mengasihi dan tidak memutuskan perjanjian nikah yang setia dengan Tuhan. Amin. Orang ini dipimpin oleh lust, dipimpin oleh kuasa kegelapan. Lalu apa? Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil apa? Berteriak-teriak, wah, oh, oh, oh. Saudara tahu, teriak-teriaknya bukan karena dia lagi ketemu sama fansnya. Banyak orang-orang ketemu sama fansnya, wah, betul? Bukan kayak gitu konteksnya. Bahasa aslinya mengatakan orang ini berteriak-teriak karena kesakitan dari dalam. Karena udah gak tahan. Pernah saudara lihat kalau orang gak tahan karena kakak saya kena cancer dan meninggal belum lama ini. Ketika dia udah kesakitan, dia teriak, oh, gak kuat, sakit.
siang malam. Bahkan mungkin saudara, untuk dia mengurangi rasa sakitnya, dia mulai memukuli dirinya sendiri dengan batu. Menyakiti dirinya. Orang yang mulai memukul, membeset-beset tangannya. Karena dia udah gak tahan dengan penderitaannya. Dia mulai menyakiti anak yang saya layani tadi itu. Dia bentur-bentur kepalanya ke dinding terus. Dia sudah gak tahu how to solve problem. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya sambil menyembah. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Saudara lihat di sini, ini mungkin antara pertarungan manusia dalamnya dengan kuasa kegelapan yang menguasai dia. Ini kayak schizophrenic begitu ya. Ada satu yang pengen, yang satu lagi menguasai, satu lagi pengen, satu menguasai. Ini ada Hyde, di sini ada evil, ya, Dr. Jekyll dan Dr. Hyde itu bolak-balik yang baik, yang jahat, bertarung terus dalam hidupnya. Satu dia mau menyembah Tuhan, satu lagi bilang, ngapain kamu di sini anak Allah? Itu roh jahat berarti. Dan Yesus mengharik roh jahat ini. Keluar kamu dari orang ini. Nah saudara, nanti dulu urusan babi-babi. Ya. Nanti saudara habis ini gak mau makan siang lagi gara-gara itu. What's the point di sini? Kondisi orang ini memperlihatkan kondisi saudara dan saya. Jangan pikir, oh gua gak gila kok. Gua gak orang mabuk, gua gak sakau, gua bukan narkoba, gua bukan ini. Tapi saudara berdosa gak? Saya berdosa. Seringkali kita menyakiti diri kita dengan cara memukuli dan bilang, goblok banget ya gue ya. Kenapa gue bisa ditipu? Kenapa gue bisa ngikuti dia? Kenapa gue bisa masuk di dalam partnership ini? Goblok banget. Nah itu sama, saudara pukuli diri saudara sendiri. Berapa di antara kita yang menyesali kegagalan kita sampai sekarang kita tidak bisa ampuni diri kita? Itu juga kita sedang memukuli diri kita sendiri. Kenapa gue kawin sama orang ini? Oh itu jangan lagi, sudah terlambat sudah. Istilah lagunya, terlambat sudah. Udah gak usah lagi. Tetapi berapa banyak di kita menyesal. I wish. Saya harap saya bisa. Saya harap saya gak jatuh ke sana. Kenapa gue mau-mauan ya invest di situ? Sekarang gue mesti jebol. Saudara, kita bisa memukuli diri kita sendiri. Kita berteriak-teriak, kita marah dengan diri kita. Sampai kita menyadari bahwa it is me without Christ. Hidup kita tanpa Kristus akan berakhir sendirian, alone, lonely, abandoned, kesendirian, kesepian, ditinggalkan, ditelantarkan, terasing, sakit, penderitaan, menyesali diri sendiri, memukuli diri sendiri, dan tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dan itu adalah menu terbaik untuk roh jahat masuk dalam hidup kita. The moment kita memutuskan untuk tidak mengampuni, pintu besar terbuka untuk roh jahat menguasai kita. Dendam, amarah, pembunuhan akan bertumbuh dari situ. Orang ini sudah tidak mampu. Dia sudah tidak mampu. Dia gagal. Dia coba segala macam untuk menekan, untuk taming atau menjinakkan amarahnya. Tidak bisa. Ada satu teman saya yang mengikuti anger therapy. Pulang bukannya malah baik, malah kacau saudara. Di perusahaan Jepang dulu, zaman tahun 80, anger management therapy. Nomor 1 yang paling kuat adalah pergi ke kantor. Di kantor itu ada ruang soundproof. Yang pakai bantal-bantal kayak di ada rumah sakit kecanduan obat. Jadi semuanya itu pakai cushions ya, untuk yang
soft gitu ya, kayak kayak soundproof lah ya, jadi kayak gini tapi lebih lembut. Nah di situ saudara boleh puas, di situ ada martil saudara, martil. Tujuannya kalau saudara kesal sama bos saudara, ambil foto bosnya, fotokopi, tanam di situ, pukulin habis-habisan, pukulin, tombak segala macam, silakan. Itu anger management nomor 1 di perusahaan Jepang tahun 80-an. Artinya begini, karena mereka percaya kalau kamu marah, lepaskan. Ayo keluarin, keluarin. Saudara makin keluarin, makin gila kita. Jangan pendam. Nanti kamu jadi sakit hati, kamu cancer. Baik dipendam maupun dilepaskan, dua-duanya berbahaya. Kalau saudara mau curahkan, jangan curahkan ke orang lain. Karena orang lain bukan tong sampah. Amin. Kalau orang-orang, gue mau curhat. Tanya begini, udah curhat sama Tuhan belum? Oh belum, curhat aja sama Tuhan dulu deh. Kalau kita curhat sama Tuhan, Tuhan punya hati yang begitu besar, menerima semua sampah kita, dan hatinya cukup besar untuk mengampuni kita. Teman kamu, gembala pun terbatas. Saudara tiap kali putar radio rusak di telinga gembala saudara. Satu kali bilang gini, entar dulu deh, kayaknya lu belakangan aja deh. Prioritasnya. Karena kita juga punya keterbatasan. Kenapa gereja pecah? Karena satu sama lain mulai menyakiti dan mulai terus putar radio rusak di kelompok, di kulnya, macam-macam. Lama-lama pisah sendiri. We cannot deal with that. Dengan cara manusia. Mau kita burst out, keluarin semua juga salah, dipendam juga salah. Sampai kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Baru ada jalan keluar. Amin. Di sini Yesus datang dan mengatakan kepadanya bahwa, hai kamu roh jahat. Jadi dealnya pertama dengan apa dulu? Bukan dengan manusia ini. Dengan roh yang menguasai. Dengan penguasa dosa dulu. Yesus deal pertama dengan penguasa kegelapan. Roh jahat. Setan. Yesus taklukkan itu di kayu salib. Alkitab berkata bahwa si ular itu memagut tumit daripada Yesus. Ini artinya dia melumpuhkan Yesus. Tapi Yesus meremukkan kepala si ular itu. Artinya dia menghancurkan dan mentuntaskan segala perlawanan daripada iblis. Ketika dia berkata, dengar baik, Yesus adalah orang gila itu di kayu salib. Karena Yesus di kayu salib ditinggal oleh Allah sendirian. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada orang yang mau join dengan Yesus. Yesus di kayu salib seperti orang ini. Dipukuli habis-habisan. Dirajam 39 kali. Tubuhnya sobek saudara seperti kail diangkat. Dagingnya satu persatu. Yesaya mengatakan mukanya sudah tidak berbentuk manusia lagi. Yesus telanjang di sana Bapak Ibu. Terlalu bagus Leonardo da Vinci melukiskan penyaliban Yesus. Yesus bukan begini. Pakai cawat. Telanjang. Dipermalukan. Semua orang menutup mata daripada Yesus. Alienated. Ditinggal sendiri di sana. Dimaki di sana. Berteriak untuk Yesus bisa menarik satu nafas dibutuhkan 5 menit Bapak Ibu. Kesakitan, penderitaan Yesus karena menanggung dosa kita ditolak oleh Allah. Murka Allah harus diredam oleh Yesus. Yesus menjadi bumper murka Allah supaya tidak turun kepada saudara dan saya. Dia ditelanjangi. Dia dipukuli. Yesus tidak memukuli dirinya sendiri. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak salah. Yesus tidak berontak. Yesus tidak dikuasai roh jahat sama sekali. Tapi dia dengan rela mengambil posisi seperti kondisi orang gila itu. Ditinggal oleh Allah. Telanjang, dipukuli, dipasung di kayu salib. Karena itulah saudara dan saya. Yesus mengambil posisi
kita. Lalu dia masuk ke dunia orang mati. Hari ketiga dia bangkit. Dan melepaskan pengampunan kepada kita. Dan mengatakan, ketika dia mengatakan, tetelestai, it is finished. Itu sama seperti kalau saudara cicilan rumah. Bayar tiap bulan. Sampai sudah selesai tenornya. Saudara pergi ke bank atau ke leasing. Lalu kemudian leasing mengatakan, oke, sudah selesai semua, gak ada yang tertunda. Dia cap, lunas, tetelestai. Jadi bulan besok saudara gak perlu lagi datang-datang untuk bayar. Tabungan saudara gak perlu dididak untuk bayar. Kalau ada yang didak, saudara akan lapor dan mengatakan, sudah selesai. Kalau ada yang bilang kamu masih berhutang, saudara mengatakan, no, sudah selesai. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu sama seperti kita mendapatkan surat bebas hutang. Release and discharge, saya sudah bebas. Sehingga ketika setan bilang, lu masih dosa kemarin itu, lu gak baca Alkitab, lu gak yakin ke surga. Sudah bilang, hey iblis, sudah selesai. Lu mau ngomong sama yang disalib sana, sudah selesai. Tidak ada satupun tuduhan lagi yang bisa ditaruh oleh iblis ke dalam hati kita kalau kita di dalam Kristus. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Siapa yang di dalam Kristus, ia tidak akan mengalami condemnation, penuduhan diri. Boleh kita mengalami kesalahan karena pikiran kita belum diperbaharui oleh firman Allah. Tetapi kemudian ketika kita bertobat, kita tidak perlu mengizinkan lagi iblis mengatakan, kira-kira lu udah diampuni belum? Kira-kira lu udah yakin belum hari ini lu berdoa-doa mau dijawab? Engkau mengatakan yes dan amen. Karena firman dan karena Yesus sudah mengatakan, dia sudah mengampuni semua kesalahan saya. Kalau saya bertobat, Tuhan mengampuni itu. Amin, saudara. Nah, Yesus lebih dahulu deal dengan roh jahat itu, saudara. Baru dia proses manusia ini. Bagaimana caranya deal dengan roh jahat itu? Babi-babi itu. Jadi ini berarti babi-babi berarti menunjukkan bahwa itu bukan orang Yahudi di situ. Karena orang Yahudi gak boleh ketemu babi, babi itu haram. Kalau saudara pergi ke Galilea, itu ada peternakan babi besar di situ. Dijalankan oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudi gak boleh pegang babi. Jadi caranya gimana kalau tanahnya itu supaya supaya tetap kosher, supaya tetap halal. Jadi ditaruh para-para, saudara. Jadi babinya itu nginjek kayu, ini tanah jadi gak kena kaki babi. Pintar Yahudi ya. Lalu kemudian babi ini diternakkan dan kemudian dipotong sampai nanti langsung dikalengin, dikirim. Jadi betul-betul asli walaupun haram bisa jadi duit halal. Nah itu pintarnya Yahudi, saudara. Karena babi itu haram, nggak kosher. Jadi itu bukan orang Yahudi di sana. Dan 2.000 babi. Siapa di sini toke babi ada? Oh sorry nggak ada ya. Ibu-ibu yang belanja babi. Berapa harga 1 kilo babi sekarang? 70.000? 90.000? Oke 90.000. Bagus Bu, terima kasih. 1 ekor babi berapa kilo kira-kira ya? 70 kilo? 70 kali 90.000 berapa? 5,6 juta. Kali 2.000. Bingung semua, kalkulatornya jebol. Oh belum ya. Jadi yang jago-jago finance di sini, 5,6 kali 2 berapa? 11,2. 11,2 M. Harga satu orang ini, menurut ukuran babi saat itu, dikonversikan dengan harga kita 11,2 M. KKR Yesus cuman biayanya 11,2 M. Hasilnya cuma 1 jiwa. Mahal gak ini KKR? Jadi ketika orang itu bertobat, mungkin bilang, lu tahu gak ya, ini biaya KKR segini nih. Lu tuh mahal banget, tahu gak? Tapi dengar baik, bukankah itu harga saudara? Lebih. Itu memperlihatkan that you are precious. Engkau begitu berharga di mata Allah. Amin saudara. Coba ngomong sama orangnya, kamu mahal banget. Oh gitu ya. Kamu mahal banget. Karena kita bukan ditebus dengan babi. Kita ditebus dengan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup. Yang bersedia mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita.
Itu memperlihatkan betapa sekalipun orang tersebut mungkin jangkis, mungkin dia sedang bikin bermasalah, mungkin karena dia kena narkoba, dia ngabisin harta bapaknya. Tapi dengar baik, he or she still valuable di depan Allah. Yesus tetap mati untuk orang ini. Amin. Sekalipun kita benci sekali. Tapi alasan kita bisa berdoakan dan mengampuni adalah karena Yesus sudah mati untuk orang ini. Dan orang ini dikatakan kemudian jadi waras. Dia berpakaian kembali. Dia, orang-orang bingung, ini orang gila itu ya. Dan dia minta kepada Yesus, Yesus, aku mau jadi muridmu. Aku mau ikut tim Yesus. Bila saudara yang melakukan KKR di tempat itu, dengan kondisi seperti ini tadi. Waktu pergi KKR naik kapal hampir tenggelam. Oh ini kisah misi yang luar biasa ini ya. Nanti lapor ke sini, saudara-saudara waktu kita pergi tiba-tiba datang angin ribut. Dan kemudian gembala bilang diam dan tenanglah. Wih orang tuh wow luar biasa misinya. Sampai di sana kita keluarkan 11,2 M saudara. Lalu kemudian ada 1 jiwa saja yang bertobat. Lalu kemudian orang ini bilang, boleh gak aku ikut di dalam tim balik ke Jakarta? Bila saudara kepala timnya, mau gak ikut? Mau gak bilang, oh silakan. Rekrut aja ini orang. Yesus bilang apa? Enggak. Gak usah ikut kami. Bukan Yesus menolak pemuritan, bukan. Tapi Yesus mau mengatakan, karena saat itu waktunya belum tiba dia khotbah kepada orang-orang non-Yahudi. Dia bilang begini, kamu yang sudah mengalami Tuhan, kamu beritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kamu. Orang yang dari tadi dirasuk oleh roh jahat, bertemu Yesus dimerdekakan. Lalu dia hanya sedar menjadi penyambung lidah Tuhan. Cerita apa yang Tuhan lakukan untuk dia. Saudara-saudara, menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, tidak perlu harus jadi penginjil. Tidak perlu harus jadi hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah. Saudara sebagai accountant, saudara sebagai finance, saudara sebagai auditor, saudara sebagai lawyer, dentist, guru, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai ibu rumah tangga. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan proses dalam hidup saudara, saudara ceritakan kepada orang lain. Itu menjadi tujuan kita bagi Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Come on. Saya percaya bila setiap saudara di sini setia melakukan, mengatakan, menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi keluargamu, apa yang Tuhan kerjakan bagi keuanganmu, apa yang Tuhan kerjakan bagi kondisi kesehatanmu, maka banyak orang dan tempat ini tidak akan cukup untuk menampung berapapun ibadah yang bisa dilakukan oleh gereja ini. Haleluya, come on. Nah, setiap orang yang menceritakan firman ini, Bapak Ibu, orang tidak mau nginjil bukan karena dia tidak diperlengkapi, karena nggak ada isinya. Tapi coba kalau hatinya meluap-luap dengan pekerjaan Tuhan, dengan perkataan Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, dia tidak akan betah diem, saudara. Dia akan cerita. Gak percaya, coba saudara yang baru pulang dari tour atau apa gitu kan. Cerita banyak lihat. Nanti pulang tuh pasti saudara cerita. Makan siang cerita, apa semua cerita. Kenapa? Karena engkau banyak sedang mendapatkan sesuatu untuk area itu. Dan Tuhan mengatakan pergi dan beritakan apa yang Tuhan kerjakan. Sederhana kan? Dia bilang beritakanlah sistematika teologi. Enggak. Walaupun itu perlu. Dia bilang, ceritakan apa yang Tuhan kerjakan bagi kamu. Saya boleh tanya sama Bapak Ibu Saudara. Adakah satu kisah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Bila ada tolong angkat tangan. Oh yang lain belum ada ya. Berarti saudara belum terima Yesus dengan kata lain. Kalau sudah terima Yesus minimal satu kisah itu mengubah saudara. Mungkin ada keadaan di mana saudara tidak bisa mengampuni. Lalu ketika Yesus datang dan mengubah hidup saudara, firman Allah masuk. Lalu engkau punya kemampuan mengampuni orang tersebut.
Saya mau tutup dengan kisah bagaimana seseorang menjadi pemberita Injil sekalipun dia masih seorang pengusaha tambang. 3 tahun yang lalu, dia ketemu sama saya, dikenalkan oleh temannya. Saya nggak kenal orang ini, saya cuma kenal temannya. Pak, boleh saya ketemu di coffee shop? Lalu saya duduk sama dia. Dia cerita, tumbuh di keluarga Kristen, ditipu oleh pendeta, diambil duitnya oleh pengerja jemaat, menikah, dikerjain sama orang yang belum percaya, dan seterusnya. Punya mertua, kaya, tapi nggak kenal Tuhan. Dia diabaikan. Istrinya lulusan Australia, nggak dianggap, karena dia cuma lulusan universitas lokal. Dibully oleh keluarga istrinya. Sampai akhirnya dia mengatakan, udahlah, gue kalau mati pun mertua papamu nggak dapat harta warisan pun buat gue nggak apa-apa. Dan sampai akhirnya dia beli senjata api. Dan dia bilang, Pak, saya sedang memutuskan untuk menembak ibu mertua saya. Sayang bapak mertua saya udah keburu mati dulu, Pak. Dan ibu mertuanya sedang ada di dalam dialisis. Dia tidak injak sama sekali rumah daripada mertuanya itu. Mertuanya sakit, dia tidak pernah masuk ke sana. Dia antar istrinya, dia tunggu di pinggir jalan. Bertahun-tahun. Saya pahit dan kecewa, Pak. Orang Kristen kayak gini. Dan saya bilang, saya cerita tentang Yesus, bagaimana Yesus pun mengalami semua itu. Dan saya bilang gini, hari ini, you punya kesempatan untuk mengampuni, engkau dibebaskan, atau engkau akan terus didera dengan keadaan ini. Dan engkau akan hancur bisnismu, hidupmu, keluargamu, dan hubunganmu dengan yang lain. You punya pilihan. Pak, saya mau bertobat. Oke, good. Ayo terima. Nggak perlu ada perasaan nangis-nangis, saudara, di coffee shop tempat saya, itu terbuka begitu. Jadi saya bilang, oke, mau terima Yesus? Oke, mau, Pak. Oke, terima Yesus. Saya tuntun doa. Saya bilang, hari ini kamu ampuni. Kalau kamu bisa, pergi ke rumah mertuamu, berdamai dengan dia. Mohon maaf, saya mesti pergi, ada teman saya yang sedang sekarat, saya mesti doain dia di Carolus. Saya doa. Saya pergi, saya layanin teman saya, tiba-tiba lagi saya berdoa untuk teman saya, muncul SMS. WA. Saya diamin, selesai doa, saya baca. Pak, mujizat terjadi. Saya bisa masuk ke dalam rumah mertua saya. Saya lihat terbaring. Saya datang dan saya berlutut dan minta ampun sama ibu mertua saya. Iparnya bilang gini sama istrinya. Cik, itu suamimu kenapa? Kena cancer ya? Dia mau minta maaf sama banyak orang sebelum dia mati ya? Dia bilang, enggak. Kok tiba-tiba begini? Angin apa yang bikin dia mau bertobat? Minta maaf. Dia ampunin, saudara. Sampai meninggal, mama mertua dilayani sama dia. Saya punya kesempatan akhirnya mendoakan ibu ini, pun karena anak ini. Dia belum orang percaya, tapi akhirnya kami tuntun terima Yesus. Dia berdamai dengan semua orang yang menyakiti dia, yang akhirnya dia bilang, ada satu orang Pak yang ngambil duit gua 300 juta Pak. Datang bertobat sama saya ampuni, bahkan saya berkati dia dengan bisnis yang baru. Sejak itu, hatinya penuh dengan sukacita, kemanapun dia pergi. Dia memberitakan tentang bagaimana Yesus bisa membuat orang yang begitu kasar, keras hati, dan begitu dingin hatinya, bisa mengampuni dan melepaskan dan memberitakan. Tiba-tiba dia khotbah Yesus kepada banyak orang, saudara. Dia bahkan belum ikut dia belum ikut SOM, dia belum ikut whatever dan foundation class. Dia cuman punya hati menggelora untuk Yesus. Karena Yesus sudah mengerjakan kepada dia apa yang dia tidak mampu lakukan selama umur hidupnya. Hampir lebih dari 40 tahun. Hari ini, Yesus sudah mengerjakan buat saudara dan saya. Apapun tekanan, ikatan yang saudara pikir, saya tidak mampu melakukannya. Hari ini, bersediakah saudara untuk datang dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku tidak bisa, tapi aku mau mempercayakan diriku kepada Engkau. Sehingga hari ini, kemenangan akan aku dapatkan untuk
hidupku dan aku akan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Boleh kita bangkit berdiri saat ini. Dan saya mau kita menyembah Tuhan. Dari lagu yang tadi bahwa kemenangan ada di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Saya berdoa bahwa bila saudara semua pada hari ini, pada siang hari ini, bahwa kita memutuskan, mungkin yang kau mengatakan Tuhan ada pengampunan yang sulit sekali aku berikan kepada hari ini. Aku terikat dengan dendam, aku terikat dengan amarah, aku terikat dengan kepahitan. Bapak Ibu, kepahitan itu ini definisinya. That you don't believe that God can do the right things. Kau tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang benar lewat hidupmu. Itu kepahitan. Hari ini, mari kita putuskan bahwa Dia adalah sumber yang baik. Dan Dia menyediakan kepada kita segala yang baik. Tuhan bukan sumber penderitaan. Tuhan bukan sumber kemiskinan. Tuhan bukan sumber sakit penyakit. Tuhan bukan sumber kesengsaraan. Dia bisa memakai semua itu untuk membentuk kita. Tetapi Tuhan adalah sumber kebaikan, damai sejahtera, dan segala rancangan yang membawa ke damai sejahtera dan keadaan yang gilang gemilang. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Come on. Mari kita sembah Tuhan pada saat ini. Dan saya akan berdoa untuk setiap saudara yang sedang berkebutuhan.